Bab 1468. Siapa sebenarnya Ella? Akan mati. Warrior yang tercengang. Setelah beberapa saat terdiam sekejap, warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, apakah tempat itu sangat berbahaya? Ella menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu, lalu kamu mengatakan aku akan mati jika aku pergi. Warrior yang berkata dengan heran. Insting. Ella berkata, aku merasa kamu akan mati jika kamu pergi. Insting aku benar-benar akurat. Jadi, kamu lebih baik jangan pergi. Insting. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tetap akan pergi. Kamu tidak percaya dengan insting aku. Ella sedikit kesal. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, Ella, kemampuanmu sangat aneh, aku sangat percaya pada insting kamu. Tapi, tahukah kamu, jika aku tidak pergi, kemana lagi aku bisa pergi? Kamu juga bisa lihat, hidupku akan segera berakhir. Jika tidak pergi, jika tidak menemukan air mata kehidupan, aku akan mati biarpun tidak pergi. Jika pergi, mungkin bisa keluar, bagaimana menurutmu? Andy terdiam. Warrior yang berkata sambil tersenyum, selain itu, aku tidak berpikir kita harus berhenti karena ada bahaya di depan. Jalan hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Sama seperti ketika aku di luar, semua orang mengatakan jangan sampai melewati sungai Huangquan, jika lewat maka akan mati. Tapi seperti yang kamu lihat, aku lulus, dan aku masih hidup. Berbicara tentang ini, warrior yang tiba-tiba mengubah pembicaraan, tentu saja, jika kamu memiliki cara lain untuk keluar, aku pasti tidak akan mengambil risiko mati. Dia bukan si pengembara yang secara khusus lari menuju tempat berbahaya. Si pengembara tidak memiliki beban dan sangat santai, tapi dia tidak santai, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Ella berpikir lama, lalu menggelengkan kepalanya, dua cara, satu adalah keluar melalui pintu, dan yang lainnya adalah merobek ruang di sini untuk keluar. Kalau begitu lewat pintu itu saja. Warrior yang tertawa. Apakah kamu tidak takut? Ella bertanya. Takut. Warrior yang tersenyum dan berkata, aku takut pada banyak hal, tapi, biarpun aku takut, aku harus melakukannya. Paham. Ella mengangguk, seperti dulu, aku tidak suka tidur, tapi aku tetap harus tidur. Warrior yang. Pada saat ini, Ella menunjuk ke kejauhan, kamu terus jalan di sini, kamu seharusnya bisa sampai di sana. Semoga berhasil, aku akan pergi bermain. Dengan itu, dia bergerak dan langsung memasuki pagoda Hongmeng. Siapa sebenarnya Ella ini? Warrior yang semakin penasaran dengan identitas dan asal-usul Ella. Tanpa pikir panjang, warrior yang berjalan menuju lokasi yang ditunjuk Ella. Harus dikatakan bahwa warrior yang masih sedikit gugup, karena orang yang muncul di tempat ini setidaknya alam yin yang. Meski kini dengan mengandalkan tutup peti, dia bisa bertarung melawan master alam yin yang di hadapannya, tapi dia tidak mau bertemu master alam yin yang, karena pasti akan membuang banyak waktu. Dia telah membuang terlalu banyak waktu di tempat ini. Di depanmu adalah wilayah yang menakutkan. Jika kamu mendekat lagi, dia akan terasa, saat itu bahkan 10 tutup peti mati tidak bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang warrior yang. Warrior yang berhenti dan menoleh untuk melihat, dia tahu orang yang berbicara, itu adalah Belinda Lian. Harimau ini pada dasarnya kejam dan sangat membenci manusia. Selama dia mencium aura manusia, dia tidak akan pernah mengampuni. Jika kamu tidak percaya,
kamu bisa lanjut jalan dan coba lihat apakah tutup peti matimu dapat menyelamatkanmu," kata Belinda Lian dengan suara rendah. Warrior yang memandang Belinda Lian dan berkata, "Ada beberapa orang di dunia ini yang lebih menakutkan daripada monster siluman. Monster siluman bertindak terang-terangan, mereka tidak akan memainkan siasat murahan. Aku tahu itu akan membunuhku, jadi aku akan siaga. Tapi bagaimana dengan orang? Mengenal orang hanya sekedar muka tanpa tahu isi hatinya. Beberapa orang tidak tahu diri dan suka melakukan hal-hal seperti menusuk pisau dari belakang, jadi aku lebih berani menghadapi monster siluman daripada manusia. Aku punya hati nurani yang bersih," bisik Belinda Lian. Warrior yang mengangkat bahu, "Terserah kamu malu atau tidak, tapi tidak peduli apa, terima kasih atas pengingatanmu." Setelah berbicara, warrior yang berbalik dan pergi. Kali ini, dia memilih untuk mengambil jalan memutar. Masalah jika bisa berkurang akan lebih baik. Ada satu benda bernama buah roh api, yang tumbuh di tengah gunung berapi dan dipadatkan oleh energi api. Itu salah satu kekuatan paling murni dari 5 elemen. Dibutuhkan ribuan tahun untuk menciptakan satu buah itu mengandung energi yang sangat murni, energi positif murni. Itu dapat mendetoksifikasi semua racun, dan juga dapat membantu orang meningkatkan alam. Pada saat ini, Belinda Lian di belakang warrior yang tiba-tiba berkata. Warrior yang menghentikan langkahnya, dia menoleh untuk melihat Belinda Lian, "Bisakah membantu meningkatkan alam?" Belinda Lian mengangguk kecil, "Tentu saja, itu untuk kalian. Bagi kami, perannya hanya memulihkan energi hitam." Warrior yang menatap Belinda Lian lama, lalu berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Belinda Lian berkata, "Tidak jauh dari sini, ada gunung berapi, dan di dalamnya ada buah roh api. Kita bisa bekerja sama, kemudian buah roh api yang diperoleh akan dibagikan secara merata oleh kita." Bekerja sama. Warrior yang mengerutkan kening, "Bukankah kamu mengatakan itu tidak berguna untukmu?" "Aku memang mengatakan itu." Belinda Lian bertanya secara retoris. "Kamu bilang itu hanya untuk mengembalikan energi hitam," kata warrior yang bodoh. Belinda Lian mencibir, "Tahukah kamu betapa berharganya bagi kami untuk bisa memulihkan energi hitam? Energi hitam kami berbeda dengan energi hitam kalian, esensinya berbeda. Batu energi biasa, bahkan batu kristal suci, tidak berpengaruh pada kami. Jadi, setiap kali kami mengkonsumsi energi hitam, jika kami ingin mengembalikan energi hitam, kami hanya bisa bermeditasi untuk menyerap energi spiritual, dan kemudian mengubahnya menjadi energi hitam yang bisa kami gunakan. Tapi ini terlalu lambat bagi kami. Buah roh api itu bisa mengembalikan energi hitam kalian dengan cepat?" tanya warrior yang. Belinda Lian mengangguk, "Energi yang terkandung dalam benda ini sangat murni. Jika kami memakannya, dapat memulihkan energi hitam kami dalam waktu yang sangat singkat, dan dengan benda ini, ketika kami melawan master dengan level yang sama saja dengan memiliki setengah nyawa ekstra. Jika aku memiliki benda ini sebelumnya, aku tidak akan terluka oleh iblis tua Wu itu." Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Apa ini bisa membuatku menjadi setengah dewa lanjutan?" "Ada kemungkinan besar." Belinda Lian berkata, "Fondasi kamu tidak lemah. Jika kamu makan benda ini, kamu akan memiliki peluang tinggi untuk meningkatkan alam. Namun, tidak ada yang mutlak di dunia, dan aku tidak dapat menjamin bahwa setelah kamu makan benda ini, kamu akan segera dipromosikan menjadi setengah dewa lanjutan. Tapi, ini kesempatan untukmu, kan?"
Ini benar-benar kesempatan. Warrior yang mengangguk, hanya saja, mengapa kamu datang kepadaku? Hal ini sangat penting bagimu, mengapa kamu tidak mengambilnya sendiri, malah datang mencariku? Jangan bilang demi membalas budi menyelamatkan hidupmu barusan, jika kamu memiliki niat itu, kamu tidak akan tinggal diam sebelumnya. Dia bukan orang yang pelit, tapi dia sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan wanita ini sebelumnya. Karena itu, dia merasa seperti orang bodoh. Dia mati-matian mencoba untuk memblokir iblis tua itu, dan wanita ini malah sudah pulih sejak lama, tetapi dia tidak membantu, dan alasannya adalah untuk melihat berapa lama dia bisa bertahan. Perasaan itu seperti memakan lalat, sangat menjijikkan. Aku sudah bilang aku bisa bertanggung jawab atas hati nurani, kata Belinda Lian. Warrior yang melambaikan tangannya, berhenti membicarakan hal-hal ini. Katakan padaku, mengapa kamu datang kepadaku? Aku tidak suka berbelit-belit dan aku tidak suka digunakan sebagai senjata, jadi jika kamu mau untuk menipu aku, jika kamu menggunakan aku sebagai penembak, maka aku hanya bisa mengatakan, perhitungan kamu akan meleset. Belinda Lian memandang warrior yang sebentar, lalu berkata, benda ini tumbuh di tengah gunung berapi, di mana ada makhluk yang disebut raksasa lava. Benda ini juga dipadatkan oleh kekuatan api murni, kekuatannya sangat kuat. Jika kita pergi ke sana, kita akan membangunkannya. Tapi aku akan memancingnya pergi dan kamu menyelinap ke jantung gunung berapi dan mencuri buah roh api itu. Kamu akan memancingnya pergi, kata warrior yang. Kenapa? Tanya Belinda Lian. Warrior yang saling melirik, kupikir kamu akan membiarkanku mengalihkannya. Apakah kamu akan pergi? Belinda Lian bertanya lagi. Warrior yang menggelengkan kepalanya, jika kamu memintaku untuk mengalihkannya, aku akan segera pergi. Bukannya aku takut, tapi aku tidak percaya padamu. Aku takut pada akhirnya, bukan hanya tidak ada buah, bahkan tidak ada nyawa. Kerja sama atau tidak? Tanya Belinda Lian. Kerja sama. Warrior yang berkata, tentu saja kita harus bekerja sama. Namun, aku masih memiliki satu hal yang aku tidak tahu. Mengapa kamu tidak pergi cari orang lain, malah cari aku? Kamu memiliki kemampuan yang kuat untuk bersembunyi. Jika kami tidak menargetkanmu, kami tidak akan dapat menemukanmu sama sekali. Adapun mengapa aku tidak mencari orang lain, itu karena kamu lemah, aku tidak takut kamu bermain trik nantinya. Belinda Lian juga berterus terang. Warrior yang tersenyum, oke, semuanya bersikap jujur, sangat bagus. Ayo, pergi ke gunung berapi itu. Tentu saja dia akan mencobanya. Seperti yang dikatakan Belinda Lian, ini adalah kesempatan baginya. Jika hal itu benar-benar bisa membuatnya mencapai setengah dewa lanjutan, maka masalah umurnya akan selesai. Selain itu, setelah mencapai setengah dewa lanjutan, kekuatannya pasti akan meningkat banyak, dan kemudian akan lebih mudah meninggalkan tempat ini daripada sekarang. Tujuan mencari air mata kehidupan adalah untuk memperpanjang umurnya, kemudian meningkatkan alam. Jika dia bisa langsung meningkatkan alam, maka air mata kehidupan tentu saja tidak diperlukan. Bagaimanapun, dia akan mencobanya. Dengan demikian, warrior yang berangkat bersama Belinda Lian. Sepanjang jalan, warrior yang menjaga jarak tertentu dari Belinda Lian, dan dia selalu waspada pada pihak lain. Dia sama sekali tidak percaya dengan karakter wanita ini. Kerja sama adalah kerja sama, tetapi kewaspadaan tetap harus ada. Sepanjang perjalanan, Belinda Lian ini juga bersikap waspada,
namun pihak lain bukanlah waspada terhadap warrior yang, melainkan waspada pada sekeliling. Apalagi warrior yang menemukan bahwa rute yang mereka tempuh juga berliku-liku, jelas Belinda Lian tidak berani menginjakkan kaki di banyak tempat. Hal ini membuat warrior yang ekspresinya semakin serius. Dengan kekuatan Belinda Lian saja harus hidup hati-hati di sini, apalagi dia. Sungguh tidak realistis baginya untuk pergi ke pintu yang disebutkan Ella sebelumnya. Jangankan dia, khawatirnya bahkan Belinda Lian ini pun sulit untuk menjangkaunya. Karena Belinda Lian bilang, banyak tempat yang belum pernah dia kunjungi. Saat warrior yang bertanya siapa yang membuat tempat ini, Belinda Lian tidak menjawab. Warrior yang mencari kedongkolan sendiri, dan dia tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi, hanya mengikutinya dengan patuh. Sekitar setengah jam kemudian, Belinda Lian tiba-tiba berhenti, dan warrior yang menyadari bahwa wajahnya agak jelek. "Apa?" tanya warrior yang. "Kita dikepung." Belinda Lian berkata dengan sungguh-sungguh. "Dikepung?" Warrior yang tercengang, tetapi detik berikutnya, rambut di seluruh tubuhnya berdiri. Bersambung.